Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia dengan topik baru, yaitu bagaimana memahami struktur dari sebuah drama yang ditonton atau dibaca. Namun sebelum mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari sama-sama memanjatkan doa dan harapan aktivitas yang dilakukan selain menambah pengetahuan, insya Allah akan bernilai ibadah. Subhanahu wa ta'ala. Doa berdoa selesai. Baik Anandaku sekalian, sebelum jauh mempelajari tujuan pembelajaran hari ini, yakni memahami struktur dari sebuah drama baik yang ditonton maupun yang dibaca, terlebih dahulu kita harus mengawali dengan sebuah materi prasyarat. Adapun materi prasyarat pada hari ini adalah pengertian dari teks drama itu sendiri. Teks drama adalah sebuah teks yang menceritakan peristiwa, sama halnya dengan cerpen, tetapi ingat spesifikasi dari teks drama di sini, alur cerita itu digambarkan dari acting atau cerita. Untuk jelasnya, perhatikan nandaku sekalian, struktur drama itu terdiri atas prolog, dialog, dan epilog. Sekarang perhatikan, di dalam dialog itu masih terdapat struktur lagi. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Baik nandaku sekalian, selanjutnya kita akan membedah satu persatu dari struktur tersebut. Diawali dari prolog. Jadi prolog itu adalah kata-kata pendahuluan, kata-kata pengantar yang biasanya disampaikan oleh dalang atau salah satu tokoh. Nah, apa ciri-ciri dari sebuah prolog? Jika kalian ulangan, prolog itu belum berbentuk percakapan. Jadi dia berbentuk pembicaraan sendiri. Lihat, perhatikan contoh yang ada. Di rumah Panembahan Reso pagi hari ada Aryo Lembu, Aryo Jambu, Aryo Bambu, Aryo Sumbu, Aryo Sekti, Ratu Dara, dan Panembahan Reso. Struktur berikut adalah dialog. Ciri-ciri dialog, namanya dialog, di situ ada unsur percakapan, tidak seperti tadi pada prolog itu bersifat monolog. Nah, di dalam dialog ini Ibu tekankan terdiri dari 3 struktur. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Langkah pertama kita perhatikan struktur orientasi. Orientasi itu merupakan pengenalan cerita di dalam dialog itu. Nah, suatu cerita ini menentukan aksi dalam waktu, tempat, dan memperkenalkan para tokoh untuk menyatakan sebuah situasi cerita, mengenalkan konflik-konflik yang akan dikembangkan dalam bagian cerita tersebut, dan ada kalanya membayangkan resolusi. Tetapi sekali lagi ingat, yang namanya orientasi dia barulah sekadar sebagai sebuah perkenalan. Perhatikan pada dialog atau contoh yang lebih nyata lagi. Di situ digambarkan bahwa ada Panembahan Reso. Jadi saya datang kemari untuk mengantar teman-teman Aryo yang dulu diutus oleh almarhum si Baginda Raja Tuang untuk berkeliling kadipaten menghadap kepada Anda. Nah, sekarang kita berada pada struktur kedua, yaitu komplikasi atau bagian tengah cerita. Pada komplikasi itu mengembangkan konflik. Sang pahlawan atau pelaku utama yang menemukan
rintangan-rintangan antara dia dan tujuannya. Dia mengalami aneka kesalahpahaman dalam perjuangan untuk menanggulangi rintangan-rintangan ini. Perhatikan contoh yang terdapat pada dialog berikut. Berikutnya adalah resolusi. Pada resolusi yang perlu diperhatikan, hendaknya muncul secara logis dari apa-apa yang telah mendahului di dalam komplikasi. Titik batas yang memisahkan komplikasi dan resolusi biasanya ditandai dengan klimaks atau turning point. Struktur terakhir dari drama adalah epilog. Ciri epilog juga sama dengan prolog, dia berbentuk monolog yang disampaikan oleh dalang atau salah satu tokoh yang ada di dalamnya. Nah, pada epilog ini berisi tentang amanah atau pesan moral. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan struktur drama. Sebagai kesimpulan, drama itu terdiri dari 3 struktur utama. Pertama ada prolog, kedua ada dialog, dan ketiga adalah epilog. Hal yang perlu diperhatikan Anda sekalian bahwa di dialog itu ada 3 struktur lagi. Ada orientasi pengenalan cerita, kemudian ada komplikasi atau masalah, sampai dengan puncak terakhir ada resolusi atau penyelesaian konflik dan godaan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini.